Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel Purnomo dengan NIM 187241001 dan saya di sini bersama dengan partner saya yaitu Febrian Muhammad dengan NIM 187241051. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai dampak e-commerce terhadap strategi pemasaran, yaitu studi kasus pada platform Shopee. Nah, ini dibuat untuk memenuhi nilai dari mata kuliah pengantar sistem informasi yang diampu oleh Bapak Rimuljo Hendradi. Jadi latar belakangnya, e-commerce telah berkembang secara pesat, di mana hal tersebut mendorong persaingan bisnis yang semakin ketat. Nah, Shopee di sini sebagai platform e-commerce yang terkenal menggunakan strategi pemasaran yang beragam untuk menarik konsumennya. Dan juga penelitian ini mengaji strategi pemasaran Shopee dan dampak e-commerce terhadap strategi tersebut. Nah, tujuan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama untuk menganalisis sejauh mana e-commerce, yaitu Shopee, telah mengubah strategi pemasaran bisnis. Lalu yang kedua, mengidentifikasikan dampak positif dan juga tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha dalam lingkungan e-commerce, khususnya Shopee. Nah, mari kita bahas company profile dari Shopee. Jadi, Shopee ini didirikan pada tahun 2015 oleh CEA Group yang telah beroperasi di Indonesia, Taiwan, Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, dan juga Singapura. Jadi, fokus dari Shopee adalah beroperasi di negara-negara Asia Tenggara. Tapi juga ada Taiwan di sini. Nah, Shopee di sini menggunakan model bisnis yang memungkinkan komunikasi langsung antara penjual dan pembelinya. Shopee juga dikenal dengan programnya yang inovatif, seperti ada Shopee Tanam Pohon, lalu juga Shopee Games. Nah, di mana hal tersebut memungkinkan penggunanya atau pemain game tersebut mendapatkan koin-koin Shopee, yang tentunya menjadi hal yang menarik untuk para konsumennya. Nah, lalu strategi pemasaran apa yang digunakan oleh Shopee? Yang pertama adalah Shopee Live, yaitu siaran langsung untuk promosi dan interaksi dengan konsumen. Lalu juga untuk konten kreatornya, Shopee menawarkan Shopee Streamer Academy, yaitu pelatihan konten kreator yang membantu untuk promosi produk-produk yang ada di Shopee. Dan juga ada program gratis ongkir, yang tentunya menarik oleh para khalayak umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Febrian Muhammad Yudhistira Arya Mustafa dengan NIM 187241051. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh teman saya tadi, yakni Daniel. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian perbandingan e-commerce dengan store konvensional. Yang pertama dari aksesibilitas, di mana di e-commerce dalam hal ini Shopee dapat diakses kapanpun, dimanapun, seingin kita. Sedangkan kalau stok konvensional hanya terbatas pada jam operasional dari toko tersebut. Misal, toko tersebut beroperasi pada jam 9 pagi sampai 9 malam. Jadi kita hanya bisa beli di toko tersebut pada jam tersebut. Misal kita ingin beli di toko tersebut pada jam 7 pagi atau di atas jam 9 malam, pada saat kebutuhan yang mendadak kita tidak bisa. Tetapi di e-commerce itu bisa kapanpun dan dimanapun semau kita. Yang kedua dari aspek kemudahan perbandingan. Dalam hal ini kita bisa dengan mudah memperbandingkan harga atau barang dari satu toko dengan toko yang lain di e-commerce. Akan tetapi di toko konvensional kita harus berpindah dari toko tersebut ke toko yang lainnya yang tentunya akan lebih memakan banyak waktu dan biaya transportasi. Yang terakhir, pilihan produknya. Pilihan produk di e-commerce sangat beragam. Kita tinggal mencari barang apa yang ingin kita cari di mesin pencariannya, maka akan muncul barang tersebut dari berbagai daerah. Akan tetapi, di toko konvensional hanya terbatas pada stok dari toko tersebut. Kalaupun kita mau ingin mencarinya, kita harus berpindah tempat yang lain. Selanjutnya, dampak e-commerce. Eh, Dampak tentunya ada dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positifnya yakni aksesibilitas mudah. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa e-commerce dapat diakses kapanpun dan dimanapun semau kita.
E-commerce memudahkan pelanggan berbelanja kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, menjangkau pembeli dengan cepat. Dengan pemasaran digital seperti media sosial dan iklan online, Shopee mampu menjangkau audiens dengan luas dan efisien. Yang ketiga, seperti yang saya bilang tadi juga, bahwa terdapat kemudahan dalam membandingkan harga antara satu store dengan store yang lain, yang ada di dalam platform yang sama. Yang terakhir, perubahan pola konsumsi dan persaingan pasar konsumen cenderung lebih memilih belanja online karena kenyamanan dan harga yang lebih kompetitif. Di sisi lain juga terdapat dampak negatif, yakni penjual tradisional harus menghadapi tantangan di era digitalisasi ini untuk bersaing dengan e-commerce agar dirinya tetap bisa bersaing dengan toko online dengan membuka toko online di e-commerce tersebut. Jadi terdapat penjualan secara online dan konvensional. Seperti itu. Baik, terakhir kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, e-commerce khususnya dalam hal ini platform Shopee telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan strategi pemasaran yang ada di Indonesia. Kehadiran Shopee mempercepat transformasi digital dari pemasaran tradisional menuju pemasaran digital yang berbasis teknologi. Di Shopee, pelanggan bisa memanfaatkan berbagai fitur seperti gratis ongkir, flash sale, dan lain sebagainya. E-commerce juga membantu pelaku usaha untuk meningkatkan visibilitas produk dan memperluas jangkauan pasar tanpa adanya perbatasan geografis. Jadi, eh, pelanggan dan pembeli dari manapun itu bisa saling berinteraksi untuk saling membeli dan menjual barang yang mereka inginkan. Pelaku usaha kini harus lebih responsif terhadap kebutuhan pelanggan dan mampu memanfaatkan teknologi untuk mempertahankan daya saing. Untuk bersaing di e-commerce juga para penjual harus memiliki daya saing yang tinggi serta harus responsif terhadap apa yang tren pasar saat itu. Penjual juga harus menghadapi tantangan seperti persaingan yang ketat, kepercayaan konsumen terhadap produk online, dan pengelolaan logistis yang optimal. Jadi pelanggan juga harus memiliki inovasi terhadap barang-barangnya, juga lebih mengiklankan barangnya supaya lebih diketahui orang-orang banyak sehingga penjualan mereka pun juga bisa meningkat. Selain itu, juga harus memiliki pengelolaan logistik yang optimal supaya paket dari penjual dan ke pembeli bisa sampai dengan selamat dan tepat waktu. Baik, ini adalah daftar pustaka yang kami berdua gunakan. Dan saya rasa cukup sekian presentasi dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.